Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 6, akan membawakan materi tentang teofilin. Saya Laula Hawa dengan NIM 117 sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu Anissa Rahmawati dengan NIM 118, Yumna Arek Haramah dengan NIM 119, Widi Cahaya Wijaya dengan NIM 120, serta Widya Pratiwi Berliana dengan NIM 121. Selaku moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan teofilin. Teofilin merupakan kelompok obat santin bronkodilator yang berbentuk tablet maupun kapsul. Kegunaan obat ini yaitu digunakan oleh orang yang mengalami gangguan atau obstruktif kronis pernafasan seperti asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif atau PPOK. Cara kerja obat ini yaitu dengan cara membuka bronkus lebih lebar agar udara bisa masuk paru-paru dengan jelas. Waktu paruh obat teofilin relatif pendek, sekitar 10-12 jam. Dan indeks terapeutik yang sempit yaitu 10-12 makrogram per mili. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Anissa Rahmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Laula Hawa tentang pembuatan tablet. Pembuatan formulasi tablet teofilin dilakukan dengan metode granulasi basah dengan desain optimasi tekanan kompresi, HPMC dan EC level bawah berturut-turut 5 kg, 20 mg, dan 20 mg, dan level atas berturut-turut 15 kg, 180 mg, dan 180 mg. Granul diuji sifat fisik meliputi distribusi ukuran partikel, waktu alir, dan sudut diam. Sedangkan tablet diuji sifat-sifatnya meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, keseragaman kandungan, dan disolusi. Selanjutnya, struktur kimia C7H8N4O2. Teofilin struktural 1,3 dimetilsantin adalah bubuk kristal putih dengan rasa pahit ditemukan dalam daun teh dan dibuat secara sintetik. Penunjukan kimia 1,3 dimetil, 2,6 diokso, 1236 tetrahidropurin. Teofilin, garam, dan turunannya, contoh adalah aminofilin, oxtripilin, adalah bronkodilator yang relaks dan membuka saluran udara ke paru-paru untuk meningkatkan aliran udara melalui mereka, dan dengan demikian digunakan dalam pengobatan dan atau pencegahan gejala asma bronkial dan bronkospasme reversibel terkait dengan bronkitis kronis dan emfisema. Saya akan melanjutkan materi dari Anissa Rahmawati. Reaksi kimia yang terjadi pada kadar penetapan kadar teofilin dengan metode Volhard adalah sebagai berikut. Kelarutan, larut dalam lebih kurang 180 bagian air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol 95%, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dan dalam amonia encer, teopilin atau teofilin anhidrat, sinonim 1,3 dimetil, 2,6 diokso, 1,2,3,6 tetrahidropurin, CAS nomor 58559, EINES 200-385-7, formula molekul C7H8N4O2, berat molekul 180,16, titik lebur 270-274 derajat Celcius, asai 99%, penampilan kristal putih atau kristal bubuk, penyimpanan disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Penggunaan teofilin digunakan untuk mencegah dan mengobati sesak nafas dan sesak dada yang disebabkan oleh asma, bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit paru-paru lainnya. Sekian. 1. Stabilitas. Untuk sediaan oral 5 gram per mililiter untuk suspensi komersial stabil pada suhu 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Dalam penyimpanan botol plastik lebih dari sama dengan 90 hari. Mikroskopis bentuk kristal yakni hablur atau serbuk hablur. 2. Penentuan kadar. Analisis teofilin dalam sediaan formasi substan rilis menggunakan KCKT, menggunakan elektroforensis kapiler untuk pemisahan teofilin dalam kombinasi efedrin dan fenobarbital dalam bentuk sediaan tablet. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Widi Cahya. Metode di samping umumnya membutuhkan biaya yang mahal dan waktu analisis yang lama,
sehingga diperlukan suatu metode analisis yang lebih sederhana, waktu analisis yang cepat, serta biaya operasional lebih murah. Metode yang memenuhi syarat tersebut adalah spektrofotometri ultraviolet derivatif. Yang ketiga, efek samping. Teofilin mempunyai efek samping berupa mual dan muntah, baik pada penggunaan oral maupun parenteral. Pada overdose terjadi efek sentral seperti gelisah, sukar tidur, tremor, dan konvulsi. Serta gangguan pernafasan, juga efek kardiovaskuler seperti takikardia, aritmia, dan hipotensi. Kesimpulan, teofilin digunakan untuk mencegah dan mengobati sesak nafas dan sesak dada yang disebabkan oleh asma, bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit paru-paru lainnya. Cara kerja obat teofilin yaitu mempermudah bronkus dengan membuka lebih lebar sehingga udara yang masuk ke paru-paru mengalir dengan jelas.